Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019-2022. Pantauan IDN Times, Nadiem menjalani pemeriksaan pada Senin 23 Juni selama 12 jam, sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam. Nadiem mengatakan akan berkomitmen bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, karena sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih. Dalam kasus ini Kejagung telah memeriksa 28 saksi termasuk staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, dan konsultan Kementerian Ibrahim Arif. Sementara itu, staf sus Nadiem, Juristan, 3 kali absen pemeriksaan. Diketahui Juristan sudah berada di luar negeri sebelum Kejagung mencekal ketiganya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan dalam rapat yang terjadi pada 6 Mei 2020, penyidik menduga terdapat pengkondisian hasil kajian teknis penggunaan laptop Chromebook yang telah dilakukan. Rapat itulah yang kemudian diduga penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menjadi dasar pengadaan laptop Chromebook meskipun dinilai tidak efektif untuk pembelajaran. Kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang perlu didalami, dan saya kira ini sangat terkait dengan beberapa jawaban nanti dari pihak-pihak lain yang akan terus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Ya. Parli, kalau tadi kata Bapak ada pengkondisian di bulan Mei itu, apakah ini perintah langsung dari Pak Nadiem untuk mengganti spesifikasi dari Windows seperti kajian teknis ke Chromebook? Nah, di tanggal 9 Mei 2020 itu yang saya maksudkan tadi bukan tentu istilah pengkondisian itu masih harus kita perjelas ya, tapi ada rapat di situ yang dari berbagai pihak terkait dengan pengadaan ini, berbagai pandangan, berbagai pendapat, tentu penyidik melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan ya. Nah, nanti siapa yang berperan terkait ini sehingga ada perubahan antara kajian awal dengan review terhadap kajian itu sehingga Chromebook dipilih menjadi sistem dalam pengadaan ini. Nah, ini akan tidak membeda oleh penyidik. Saya udah turun ke beberapa sekolah nggak sih Pak untuk mengecek barang-barang tersebut? Sebenarnya kita juga punya data ya, dan ini kan sudah berlangsung 2019-2022, jadi sudah 3 tahun yang lalu kan. Nah, tentu penyidik akan melakukan upaya-upaya itu juga ya. Saya kira banyak hal yang sudah dilakukan oleh penyidik, kita tinggal menunggu saja ya bagaimana nanti sikap kesimpulan dari penyidik terkait soal. Dalam pemeriksaan yang berjalan selama 12 jam, Nadiem dicecar total 31 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan lainnya adalah terkait peranan para staf khusus Nadiem di kasus ini. Pak?